di bak belakangnya itu kayak ada yang loncat-loncat gitu, ada pergerakan yang kayak ada percakapan gitu. Di belakang mobilnya itu ada suara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lanang. Jadi di video kali ini saya mau membawakan cerita pengalaman horor dari teman saya SMA dulu. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, silahkan teman-teman subscribe, like, komen terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita ke inti ceritanya. Jadi awalnya teman saya ini dia tidak bisa tidur untuk nanti malamnya mengambil sayur ke tempat bosnya untuk dibawa ke pasar pagi. Jadi 7:30 teman saya ini memutuskan untuk tidur terlebih dahulu agar nanti di jalan tidak mengantuk. 7:30 dia tidur, tapi tidak bisa tidur. Dia merasa kayak ada yang mengganjal di pikirannya dan di hatinya, itu kayak ada yang aneh gitu. Dia mau tidur tapi dia tidak bisa tidur. Dia mau memejamkan matanya tapi dia tidak bisa. Dia cuma bisa berguling-guling ke samping gitu aja. Dia udah paksain untuk tidur tapi nggak bisa. Dia udah pakai selimut untuk menutup mukanya tapi tidak bisa tidur. Dia cuma bisa tidur itu cuma sekitar 1 jam aja. Padahal dia berangkat dari rumahnya itu sekitar jam 10 malam. Akhirnya teman saya itu 8:30 memutuskan untuk tidak tidur. Dia ngopi, merokok sambil main HP untuk menunggu waktunya dia berangkat. Sebelum dia berangkat, dia sudah mengalami teror hantu. Dia saat mengambil kopi, mau membuat kopi itu, di depan kamar mandinya itu ada sosok putih berambut panjang ke depan gitu. Teman saya kaget spontan gitu. Astagfirullah, apa itu? Dia cuma kaget. Dia lanjutin untuk membuat kopinya itu. Setelah itu dia pergi dari dapur. Singkat cerita, dia udah jam 10 malam, teman saya ini berangkat dari rumahnya ke tempat bosnya untuk mengambil sayur dibawa ke pasar pagi. Dari keberangkatannya jam 10 itu gak ada apa-apa. Dia ya berangkat seperti biasanya, gak ada keanehan, gak ada kejanggalan di perjalanannya. Setelah perjalanan dari rumah ke tempat bosnya ya sekitar 5 kilo itu, dia baru mengalami keanehan yang sebelumnya dia tidak pernah dialami. Dia hampir menabrak kucing di jalan. Posisinya kucing itu mau lari ke sana, mobil teman saya banter gini. Sit. Akhirnya teman saya merem mendadak dan alhamdulillahnya kucing itu tidak tertabrak. Pas teman saya berhenti, kucingnya udah di tengah-tengah. Jadi ini ban di tengah-tengahnya itu kucingnya. Teman saya turun dari truknya terus mengambil kucingnya, ditaruh di pinggir jalan. Setelah itu teman saya melanjutkan perjalanannya untuk ke tempat bosnya.
Di perjalanannya tidak jauh dari kejadian dia mau menabrak kucing itu, di atas baknya itu ada yang terbang dari belakang menuju atas baknya itu langsung ke depan gitu. Teman saya kaget, apa itu, ada bayangan putih langsung mencelorot gitu ke depan dan menyalip mobil truk itu. Teman saya kaget dan mungkin dia berpikirannya cuma itu mungkin burung atau enggak sosok lampu dari penerangan jalan itu. Setelah itu mobil teman saya tiba-tiba mati, nggak bisa berjalan sekitar 15 menit. Teman saya udah ngecek mesinnya dan nggak ada apa-apa, mesinnya udah normal semua. Dia cuma bisa berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tapi masih diganggu. Di bak belakangnya itu kayak ada yang loncat-loncat gitu. Ada pergerakan yang kayak ada percakapan gitu. Di belakang mobilnya itu ada suara gitu. Nah, teman saya kaget. Dia berusaha starter mobilnya, dia paksain terus sambil berdoa. Akhirnya sekitar 15 menit itu bisa berjalan lagi. Sekitar perjalanannya sekitar 1 kilo dari kejadian mobil mati itu, teman saya melewati hutan jati yang lebat, pohonnya besar-besar. Dia mulai memasuki perkebunan itu. Dia tidak mengalami keanehan dan tidak mengalami gangguan-gangguan lagi. Tapi badan teman saya itu merasa capek, ngantuk banget gitu. Yang diceritakan teman saya. Teman saya memutuskan untuk berhenti sebentar mencari warung kopi di sekitar di sekitar hutan tadi. Anehnya, gak lama dari teman saya bilang itu, tiba-tiba di depannya itu ada warung kopi yang masih buka. Kok bisa ya di hutan ada warung gitu, kan aneh banget ini. Teman saya akhirnya berhenti di pinggir jalan untuk langsung ke warung itu. Dia pesen kopi. Mbak, mau pesen kopi 1. Ya mas, tunggu sebentar ya, saya buatin. Teman saya di situ nggak merasa aneh gitu. Mungkin dia udah merasa ngantuk dan capek. Dia cuma ngerokok sambil nunggu kopi itu datang. Sekitar 5 menit kopinya itu nggak datang. Setelah itu teman saya panggil lagi kepada mbak penjual kopi. Mbak, kopinya kok lama banget gak keluar gitu. Ya mas, tunggu, ini aku mau ke sana, mau nyamperin teman saya. Langsung, ini mas kopinya. Tapi anehnya penjual kopinya itu wajahnya pucat, rambutnya kusut gitu. Teman saya tapi gak menggubres apa itu, mungkin cuma mbaknya itu capek atau enggak ngantuk gitu aja pikiran teman saya. Setelah itu teman saya ngopi, sekitar setengah kopinya udah habis, tapi dia merasa kayak ada rasa aneh di dalam kopinya itu, kayak ada rasa amis. Saya spontan kaget, kok kayak gini ya kopinya, rasanya aneh banget gitu. Teman saya mulai takut lagi. Akhirnya dia cuma nggak bisa ngabisin kopinya, langsung dia pergi dan bayar kopinya. Langsung tancap gas dari warung itu karena saking takutnya ada teror hantu lagi. Dan emang setelah dari warung tadi ada
teror hantu lagi. Sekitar berapa ya, 500 meter kayaknya. Itu di samping kursi pengemudi itu ada sosok wanita berbaju putih, berambut panjang, baunya itu amis banget. Teman saya di situ kaget. Dia berusaha berdoa lagi di dalam hatinya. Dia mau mengucapkan di dalam mulutnya, dia tidak bisa. Cuma bisa berdoa lewat hati. Dia langsung menancap gas sekencang-kencangnya untuk bebas dari gangguan-gangguan itu dan bisa keluar dari hutan secara cepat. Sekitar 1 kilo, akhirnya teman saya bisa keluar dari hutan itu. Setelah dari hutan itu, dia sudah melewati perkampungan untuk sampai ke rumah bosnya. Dari hutan itu, alhamdulillahnya tidak diganggu lagi oleh hantu-hantu yang menerornya tadi. Sampai di rumah bosnya, dia ditanya, "Hei, kamu kenapa? Kok gak capek banget, ngantuk banget gitu? Terus kamu bawa mobilnya keburu-buru, hampir menabrak orang tadi." Teman saya kaget. Kok bisa ya saya seperti ini ya, mengalami aneh banget gitu. Dia menceritakan kepada bosnya semua apa yang dialaminya dari rumah sampai ke tempat bosnya. Terus ada pegawai bosnya yang sudah agak tua, dia tahu tentang hutan itu, terus dia bisa melihat hantu lah, kalau ya dia bisa kayak spiritual gitu, bisa melihat penampakan gitu. Dan dia memberitahukan bahwa dia sedang dibuntuti oleh wanita tadi gitu, dan wanita itu suka dengan teman saya gitu. Setelah itu teman saya takut untuk lewat hutan itu malam hari. Terus teman saya memutuskan kalau mengambil sayur, dia berangkatnya agak sorean, mau habis maghrib gitu. Setelah itu ya teman saya kalau malam tidur di tempat bosnya, kalau pagi baru pulang gitu. Sore berangkat lagi gitu. Setelah itu teman saya ya pergi ke kiai dan minta doanya agar tidak diganggu lagi. Alhamdulillahnya sampai sekarang udah gak diganggu lagi sama sosok wanita tadi dan teror-teror hantu lagi. Ya, itu tadi cerita dari teman saya, pengalaman horor yang dialami teman saya. Semoga cerita yang saya bawakan ini bisa menghibur teman-teman di luar sana. Jadi buat teman-teman di sana yang ingin bercerita bersama saya, silahkan teman-teman ceritakan pengalaman horornya di IG saya atau kirim ke IG saya. Nanti mau saya ceritakan, atau teman-teman yang mau bercerita sendiri bersama saya, nanti saya cantumkan nama IG saya di kolom komentar, kalau enggak di deskripsi gitu. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata yang kurang baik, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.